Bagus, silakan Evin. Oke, so ini dia game selanjutnya, game yang keempat antara Bigetron Alpha yang sudah mengamankan 2 poin bertanding dengan Alter Ego yang sedang berusaha untuk mencuri 1 poin lagi untuk bisa menuju ke dalam game yang kelima. Ingat, Alter Ego berada di ujung tanduk. Mampukah mereka membawa ke game yang kelima? Atau bahkan Bigetron akan mengamankan kemenangan dan memulangkan Alter Ego? Untuk kali ini, EPL Playoff minta tepuk tangannya! Let's go! Oke, masuk ke dalam Land of Doubt. Dan seperti yang sudah kita singgung sedikit tadi di area draft pick early. Dengan adanya Digi, ini akan cukup mengerikan. Time bomb-nya bisa memberikan damage yang cukup besar, terutama ketika para pemain dari Bigetron belum memiliki HP yang cukup. Dan Sally Boy udah bisa mengungguli dari segi untuk mendapatkan purple buff karena memang tadi ada beberapa bantuan yang hadir di area tersebut. Yes, dan bahkan kita bisa melihat sendiri di mana Kaye akan mencoba memberikan sedikit presence yang sangat mahal dari Soul Blade. Buat dirinya akan coba dipoke begitu saja. Tidak ada backup sama sekali dari Ki mencoba untuk melarikan diri dengan Flicker. Setidaknya dia membuat dirinya selamat walaupun ada sedikit distraction terhadap seorang Sally Boy dan Miracle Boy. Walaupun begitu ini tidak terlalu impactful. Kenapa? Karena Sally Boy akan lebih cepat farming ketimbang seorang Super Ken apapun yang terjadi. Betul, sebagai seorang Alice ya pastinya kalau kita bandingkan dari segi melakukan buff atau melakukan jungle pastinya Sally Boy akan lebih unggul nantinya. Tapi dari segi team fight-nya nih yang aku penasaran. Bigetron Alpha bisa dibilang ini team fight mereka cukup kuat loh dengan ngebawa Super Ken dan juga Ki. Tapi kali ini dia cukup berani juga untuk bisa memberikan pressure, setidaknya Sakennya bisa berada dalam posisi yang cukup aman dalam beberapa waktu ke depan. Sayang sekali tadi lihat Super Ken tidak bisa memiliki level 4 terlebih dahulu sebelum melakukan invasi ke arah bottom lane. Karena kalau dia punya level 4 itu kasusnya akan berbeda. Sally pada mereka mau mencoba masuk ke dalam dan ternyata di instant pick off first blood didapatkan. Lihat gelap mati lampu gak kedengeran apa-apa kali ini. Iya, lihat bagaimana cepatnya dari seorang Sally Boy untuk bisa mendapatkan satu eliminasi yang sangat penting. Membuat lagi-lagi seorang Super Ken harus berusaha lebih keras supaya nantinya bisa mengejar ketertinggalan dari objektif. Alter Ego Esports kembali dengan permainan agresif mereka lagi pastinya karena Turtle Ken sudah mulai muncul di sana. Alright, Lost Key menuju ke arah belakang, backline. Tapi ternyata masih ada satu buah Magic Warship yang membakar tubuh dari seorang Kaye dari top lane. Bai juga harus terpick off dengan damage yang sama. Damage yang terlalu sakit dari Magical dari kedua belah pihak. Alter Ego, mereka ini agak cukup berbahaya. Karena di sisi sebaliknya mereka akan kehilangan turtle yang mereka miliki. Karena Sally Boy masih terlalu jauh. Ya, pulangnya seorang Pai ini ngasih space yang benar-benar besar banget ya untuk para pemain dari Bigetron Alpha bisa invasi ke area turtle-nya. Bahkan dari Udil juga udah nggak bisa berbuat banyak. Tapi 2 eliminasi di tangan dari seorang Udil. Ini satu hal yang harus mereka waspadai. Investasi jangka panjang bisa dibilang untuk Alter Ego Esports. Karena semakin lama nantinya magic damage yang diberikan akan semakin besar juga dan akan menghabiskan satu slot untuk Bigetron Alpha membuka Athena Shield. Sorry Zone terperangkap begitu saja. Sally pada mereka poin dan penalty zone. Dipegang bersama dengan ada King Skull. Belum ada following yang sama sekali dan Sorry Zone masih bertahan. Sorry Zone still survive. Tanah false strike keluarkan. Masuk terlalu dalam. Miskan bahkan Sally Boy hampir ter-take down juga. Miss yang dilakukan dari seorang Sally Boy dan Miracle Boy. Tapi kali ini ada seorang Ki mencoba untuk melakukan sedikit distraction. Dan langsung ada Watcher with Black. Ki berhasil mendapatkan Sally Boy dan Miracle Boy. Kali ini membuat dirinya berhasil mendapatkan keuntungan yang sangat mahal dari top lane. Ki mencoba untuk melakukan penukaran atas kerugian yang ia dapatkan dan itu bisa dibilang sukses dilakukan. Tapi masih akan terus berlanjut juga pertukaran demi pertukaran dari kedua tim karena Moreno juga udah mulai melakukan clearing wave dengan begitu cepat yang berarti akan ada rotasi yang segera terjadi. Yes, benar banget. Sedangkan di arah bottom lane, Saken mencoba seorang diri mempertahankan dirinya. Masih ada Kaye mencoba membuka vision yang dimiliki dari para pasukan Alter Ego. Tidak ada time bomb yang bisa mereka taruh. Mereka terlalu baik untuk menjisir itu semuanya. That's why Saken aman bergerak di arah bottom lane, Evin. Ya, begitu amannya tapi tetap harus hati-hati karena platingan gold sudah mulai dicicil oleh seorang Nino. Perbulan kali ini bisa diamankan oleh seorang Sally Boy, hanya sedikit gangguan saja dan Moreno juga berhasil melakukan penculikan ke arah ultimate untuk seorang Udil. Hati-hati, Ki masih bisa cukup signifikan. Dan nampaknya di arah bottom lane akan coba terjadi. Akan ada pick off dari seorang Ki. Tapi nampaknya Wolf just berhasil dihindari begitu saja. Tapi satu war retribution yang kita tidak lihat berhasil didapatkan oleh seorang Super Cat. Jadi sebuah keuntungan dari segi objektifnya pastinya untuk Bigetron Alpha. Tapi Alter Ego Esports dengan 3 poin mereka di bagian bottom lane
ada besar kemungkinan untuk mereka bisa meruntuhkan juga ke area outer turret. Meskipun masih ada seorang Ki yang harusnya tertahan dengan reverse stab yang dikeluarkan oleh seorang Rasi. Dan berhasil hilang di tangan seorang Nino. Mencoba menggocek begitu saja tapi nampaknya gagal untuk melakukan defense terhadap dirinya sendiri. Alter Ego di bottom lane, point kill yang sangat mahal. Walaupun mereka kehilangan turtle tapi di sisi dari Alter Ego masih mengungguli dengan 198 gold. Walaupun tidak terlalu banyak, tidak terlalu signifikan. Ini memastikan mereka mid to the late game masih bisa dipegang. Kenapa aku bilang masih bisa dipegang? Karena Alter Ego tidak tertinggal jauh dari segi gold dan point kill. Tapi kali ini, Iya. Nevin, Ya, kamu berubah? aku berubah, maaf banget ya. Oke, Tapi ini prediksi kalau doang. ini menuju ke arah Alter Ego dan hanya Eterna yang menuju ke arah Bigetron Alpha. Masih ada satu suara untuk Bigetron Alpha, tapi ini hanyalah sebuah prediksi. Kembali lagi kita nggak tahu apa yang bisa terjadi, apakah dari Alter Ego Esports juga bisa memberikan kejutan yang sama. Dan juga Bigetron Alpha, Ki sudah mulai memberikan gangguan pastinya ke arah seorang Sally Boy. Karena kali ini target mereka menuju ke area outer turret ditabrak begitu saja Ranger Mas. Oke, dan paketan tembus dikeluarkan gelap begitu saja. Para pasukan Alter Ego tidak mampu melakukan backup terhadap seorang Sally Boy. Mereka boy dari Bitland. Memecahkan satu batu turret, berbalik kembali. Nino is coming out, dapetin satu point kill by. Menarik dengan sangat penting. King's Call membuat Super Cat kali ini tidak terlalu berimpak. Karena ingat, Super Cat bukan hero yang melakukan dash, tapi hero melakukan blood out. Mengisap semua darah dari pasukan Alter Ego. Dan nampaknya Ki kali ini harus ditumpang. Tangan ada yang menaik dari seorang Moreno. Tandanya kali ini isu atau teknikal yang terjadi dari kubu Bigetron Alpha. Oke, kita akan pastikan kembali, tapi sejauh berjalannya game kali ini sengit banget kondisi dari kedua tim, bagaimana mereka selalu melakukan pertukaran, entah itu untuk Bigetron Alpha ataupun untuk Alter Ego Esports. Terlihat juga tadi bagaimana satu pergerakan yang begitu baik dari seorang Ki. Dia coba untuk mendorong langsung ke arah Sally Boy, dan itu menjadi eliminasi yang pastinya benar-benar mahal banget. Dan ini dia para MPL date kita ya. Padahal ini masih Rabu loh, belum malam Minggu. Halo Om, Tante. MPL date juga. Ini MPL date juga nih. Versi yang sudah sah. Asik. Halo, selamat datang, selamat menikmati MPL Playoff ya Om dan Tante ya. Tapi ini, sehat Tante? Sehat. Udah makan Tante? Belum, kan puasa. Puasa, kok nanyanya gitu. Ya siapa tahu keceplosan. Habis nyicipin rendang tadi masak kan, aduh lupa. Kan gak ada yang tahu. Itu keluarganya Serpai ya tadi. Iya, keluarga Serpai. Mendukung juga, jadi bukan cuma keluarga Ken, ada keluarga Serpai, ada keluarga Bang Oji. Gak ada. Gak ada. Keluarga gue gak nonton, terus aja lo begitu. Kan kita keluarga semua di sini. Iya, oke Keluarga betul. MPL. Iya benar. Bisa aja ngelesin di Kang Bajaya tuh. Tapi lihat, Ini sampai Alter ngemper. James for Maga Zulu. Waduh, Zulu. Salah ya? Bulu-bulu. Halo Marga Zulu. Waduh, Lucu banget. lucu banget Moreno pakai sarung. Kalau kata Maiden itu anak pemberani. Ada berani. Pokoknya yang pakai kalau Hengki sama Moreno tuh anak-anak pemberani. Oh gitu. Udah punya sertifikat. Oh iya ya. Udah pakai sarung. Nah ini juga yang ini komandan kita nih yang menjaga MPL Playoff agar tetap aman, nyaman dan kondusif. Makasih Pak. Pak, Hormat terus. Terima kasih banyak ya Pak ya. Wah luar biasa Bapak ya. Tapi bapaknya nggak lihat ke layar, jadi dia nggak tahu kita lagi Itu di dia shoot ya. profesional, Oh, walaupun dia profesional lagi ya? dipanggil, Betul. dia tetap harus mengawasi keamanan. Betul. Jadi ya buat kalian yang ke MPL Playoff, kalian gak usah takut. Kalian tinggal jaga. Mas. Kowe lanang toh mas. 31 bisa yuk BTR, 31 AE. Wow. Apa iya? Apa ya? Ya. Kita Wah bakal lihat. ya. Nah itu di belakang ngapain tutupin mata pakai selampe tuh lihat tuh. Itu. Emang kelakuan nih, emang Sobat Mobile Legends tuh aneh-aneh. Agak unik ya. Halo Kak, nah ini ininya Serpai nih. Iya makanya gak saya godain, saya tahu. Takut ya dilempar sarung. Takut. Tapi lebih takut yang wanita datang ke MPL Playoff. Rata-rata nutupin muka. Sama melengos mukanya gak mau kena kamera. Berarti kita masuk lagi ke dalam in-game pastinya. Betul. Ke dalam line of down karena sekarang. Berarti kita udah official selesai dari pause-nya. Betul.
Karena sekarang Alter Ego Esports mereka punya space yang besar banget untuk bisa ngedapetin ke arah outer turret untuk Bigetron Alpha. Turtle udah mulai spawn juga di dalam lane of down tapi belum terlihat nih pergerakan dari kedua tim untuk menuju objektif tersebut. Meanwhile untuk seorang Super Ken, dia membutuhkan purple buff terlebih dahulu untuk mempersiapkan dirinya. Siapa tahu ada team fight yang diinisiasi oleh Alter Ego. Ini dia nih, namanya deny rotation. Lihat, rotasi dari Alter Ego yang didinai oleh Ki dan bahkan dipaksakan untuk melakukan pemutaran ke arah tengah. Ya. Membuat pasukan Alter Ego tuh nggak cukup kuat untuk melakukan kontes. Deny rotation yang dilakukan oleh Ki 48. Jadi zoning outnya itu bukan cuma dari area sekitar turtle ya, tapi dari top lane bahkan dia udah coba untuk memberikan barriernya supaya nggak ada rotasi yang cepat. Tapi buat kalian jangan lupa juga untuk bisa ngedapetin 1936 All Star Promo Diamonds, jadi langsung login sekarang juga. Yes, pokoknya kita bisa lihat di mana para pasukan dari Alter Ego, mereka update post telah dikeluarkan, sakit terlalu sakit di depan sana. Di sini sebaliknya, Moreno harus di take down dengan cukup instan. Para pasukan dari Alter Ego mereka mendapatkan poin kill yang sangat mahal. Moreno dan hampir mendapatkan beli 1 gratis 2. Ya, hampir mendapatkan Moreno di arah bottom lane. Mendapatkan sakit di arah bottom lane. Tapi lihat, Alter Ego kali ini terlalu perkasa di gold lane-nya. Bahkan dari seorang Nino tidak ada yang bisa menggapai dengan adanya 4 poin kill yang mereka sudah dapatkan. Ini Nino udah jadi banget sih untuk bisa mengacak-ngacak. Dan ini nih ada pesta mabar juga, jadi kalian yang pengen mengacak-ngacak juga permainan dari para tim yang akan bertanding langsung aja ke Pakuan Mall Surabaya tanggal 13 sampai 16 April 2023 karena banyak banget kegiatan yang akan ada di sana. BTW Asik. info aja nih, tanggal segitu gue ke Surabaya juga. Oh iya? Ini sama kami acara pesta mabar itu kalau nggak salah. Asik. Kalau nggak salah. Asik. Ya kalau salah ya maaf. Ikut dong. Ayo, oke kita menuju ke arah itemnya. Dimana Sally Boy full damage. Si Halberd ini emang adalah item yang paling sangat mahal menurut aku sekarang. Yep. Dan mungkin jarang digunakan, tapi ini item underrated. Ini bagus banget itemnya kalau yang udah tahu efek dan juga penggunaannya, Nevin. Betul, nanti akan mungkin terutama ke arah seorang Super Ken kali ya. Targetingnya dari segi itemization-nya supaya nanti HP regen-nya juga nggak akan terlalu besar terutama untuk lifesteal-nya. Tapi bukan hanya lifesteal-nya, ini ke arah Sorizo. Ini penting banget. Dia benar-benar bisa menghempaskan Sorizo dengan ada lifesteal ataupun dengan HP yang cukup tinggi. Tapi lihat Sorizo terperangkap di depan sana. Mencoba dipaksa Super Ken udah menyalakan blend out-nya. Tapi ternyata Super Ken tidak mau masuk lebih dalam lagi. All ini dilakukan bisa membuat para pasukan dari Alter Ego dan Force dikeluarkan menuju ke arah seorang sangat Modify Gaming Israel. Dibandingkan dengan satu pas Medal Light Will. Membuat Celebrity Medical Boy kali ini tidak memiliki Darkness Force untuk team fight selanjutnya. Ya, satu ultimate yang dibuang oleh Alter Ego Esports. Tapi kali ini mereka juga nampaknya masih akan melakukan setup di sekitar area Lord untuk mendapatkan eliminasi setidaknya Super Ken yang cukup tertahan Ranger Mas. Oh, menuju ke arah belakang. Nino menjadi pilihan utama. Instant pick up yang dilakukan bahkan Moreno kali ini tidak mampu menumbangkan para pasukan dari Alter Ego. Media! Kembali terjadi di tangan dari seorang Nino. Looking for Savage. Menuju ke arah Saken. Nomor Revive Gaming. Tapi Nino terlalu pelan berjalan. Tidak bisa menggapai seorang Second. Ternyata tidak ada Savage untuk seorang Nino. Mania kembali terjadi. Nino benar sangat power dengan Melisanya 8-0, Nevin. Nino bebas banget dan lihat bagaimana dia bebas mengekspresikan ketika berhasil mendapatkan eliminasi yang begitu banyak. Dan kali ini mereka juga berhasil untuk mendapatkan ke arah Lordnya Alter Ego Esports. Lagi-lagi memberikan kejutan untuk kita semua. Dengan proteksi yang bagus banget dari awal Rasinya bisa nge-handle atau nge-backup ke arah gold lane-nya. Dan ini dia hasil yang mereka tunggu-tunggu dari awal. Tabungan yang udah mereka ciptakan sedari early game-nya. Dan ini dia, kita bakal lihat reply-nya. Bagaimana dari seorang Ki sebenarnya melakukan inisiasi dengan wall charge-nya. Tapi ternyata ketika Udil membuka Feather Attack-nya. Dan Nino dalam posisi yang benar-benar bebas banget. Gak ada yang bisa masuk ke bagian belakang. Maniac ada di tangan dari seorang Nino. Nino. Ternyata ketika Nino menjadi sebuah cadangan itu bukan jawaban yang baik untuk Alter Ego. Dan ketika dia menjadi line up utama ini adalah jawaban yang sangat baik. Membuktikan kalau dia berhasil mendapatkan Savage. Membuktikan dia berhasil mendapatkan Maniac. Bahkan 2 kali kalau nggak salah. 2 kali sama ya? yang ini. Ya, dan ini benar-benar mengerikan ketika Lordnya juga udah mulai mendekat ke area base turret dari Bigetron Alpha, terutama di area top lane. Ki harus mencari momentum karena tertarik sudah seorang Sorizo Ranger Mas. Wajahnya tidak berimpact sama sekali bahkan di belakang sana. Ki harus sumbang begitu saja King Skull. Menjadi jawaban untuk para pasukan dari Alter Ego.
Spree juga menjadi jawaban. Ternyata Sally dan mereka yang ditumpangi dengan cukup instan di bottom lane membuat para pasukan Alter Ego tidak kendor. Mereka ingin masih mendapatkan kemenangannya. Mereka ingin mendapatkan team fight kembali. Dan dengan adanya 4 player yang standby on position, nampaknya mereka punya jawaban kali ini kalau menurut aku. Jawabannya adalah gimana caranya, 4 berbanding 1 juga. Tapi satunya yang melawan Silly Boy ini juga catch up. Atau bisa dibilang secara tidak langsung, kalau dia tidak menang, minimal dia menahan. Karena nanti Moreno akan punya power untuk bisa memberikan pressure yang memaksa Rasi untuk menggunakan time journey-nya. Iya, dia butuh banget untuk bisa nge-trigger ultimate dari para pemain Alter Ego Esports. Karena sebenarnya kalau ngomongin ke arah perbedaan goldnya ini nggak terlalu signifikan dari para playernya. Ataupun dari keseluruhannya hanya di angka 3.200-an aja. Jadi bagaimana nantinya dari Beginner Alpha bisa menciptakan momentumnya lagi-lagi dari seorang Ki yang akan menjadi harapan besar untuk para pemain. Dan gimana juga caranya untuk ngincer Nino nih di bagian belakang yang selalu berada dalam perlindungan seorang Rasi. Ya, dan bahkan kali ini kita bisa bilang Ki gak terlalu efektif dengan Watchers yang dia miliki. Berkali-kali belum ada efektivitas yang aku lihat untuk bisa menumbangkan backline dari Alter Ego. Iya sih, mid lane-nya ini bebas banget ya untuk seorang Udil terutama. Divine Glyph sudah ada tangan dari seorang Moreno, tapi inisiasi dibuka. Langsung begitu saja time journey dibuka membuat para pasukan dari Alter Ego tidak bisa ditembus, bahkan hilang 3 playernya. Supercat akan menjadi orang yang bakal ditumbangkan oleh seorang Sally Boy. Salah pick up from Sally Boy. Dan lihat teriakan bau telah dikumandangkan. Dan ini bencana untuk Bigatron Alpha. Ini bencana, lihat bagaimana cepatnya dari seorang Udil untuk memberikan backupnya ke bagian bottom lane. Yang baru aja kita ngomong dari backline dan Blackout bakal didapatkan dan wipeout. Alter Ego memaksa menuju ke game yang kelima. 2